Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang kepada Bapak Ali Kartawinata selaku dosen pengampu mata kuliah Logika. Dan terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi dari kelompok 6. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Fatihah Husna Azizah. Yang kedua, Binanul Khairiyah. Yang ketiga, Kavita Bella Sagita. Yang keempat, Sakia Safitri Hanawati. Yang kelima, Muhammad Ilyas Zulfan. Kekeliruan berpikir. Strategies atau fallacy secara umum adalah suatu gagasan yang salah dalam teknis perkataan yang sempit atau dikenal dengan istilah kerancuan berpikir yang menjadi tidak tepat dan keliru. Apa saja kekeliruan berpikir informal? Kerancuan informal biasanya terjadi karena adanya sebuah pelanggaran, bukan terhadap aturan-aturan formal dalam berargumen, tetapi pada kesimpulannya tidak didukung oleh premis-premis relevan. Pertama, fallacy of hasty generalization. Kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru. Contoh, dia seseorang yang cantik, mengapa sombong? Kalau begitu, orang cantik memang sombong. Yang kedua, fallacy of false hypothesis. Kekeliruan karena pemaksaan praduga. Contoh, seorang mahasiswa pergi ke kampus dengan wajah dan pakaian khusus sekali. Seorang temannya menyatakan bahwa itu semua adalah kebiasaan yang sering dilakukan dalam kehidupannya. Padahal, sebenarnya wajah dan baju lusuh itu karena akibat dia sakit. Yang ketiga, fallacy of begging the question. Kekeliruan karena mengundang permasalahan. Contoh, pengacara X memang luar biasa hebatnya. Yang keempat, fallacy of circular argument. Kekeliruan karena menggunakan argumen yang berputar. Contoh, prestasi kampus X semakin menurun karena banyaknya mahasiswa yang malas. Mengapa banyak mahasiswa yang malas? Karena prestasi kampus menurun. Fallacy of argumentative leap. Kekeliruan karena berganti dasar. Contoh, pantas ia memiliki harta yang melimpah, sebab ia cantik dan berpendidikan tinggi. Fallacy of appealing to authority. Kekeliruan karena mendasarkan pada otoritas. Contoh, pisau cukur ini sangat baik, sebab Rudi Hartono selalu menggunakannya. Bangunan ini sangat kokoh, sebab Dr. Fulan mengatakan demikian. Fallacy of appealing to force. Kekeliruan karena mendasarkan diri pada kekuasaan. Contoh, menolak pendapat seseorang dengan mengatakan, "Kau masih juga membantah pendapatku? Kau baru 1 tahun duduk di bangku perguruan tinggi, sedangkan aku sudah 5 tahun. Fallacy of abusing. Kekeliruan karena menyerang pribadi. Contoh, dia adalah seorang yang brutal. Jangan dengarkan pendapatnya. 9. Fallacy on ignorance. Kekeliruan karena kurang tahu. Contoh, kalau makan dapat membuat perut kenyang, maka benar pendapatku bahwa makan dapat membuat perut kenyang. 10. Fallacy of complex question. Kekeliruan karena pertanyaan yang rumit. Contoh, apakah kamu terus mengambil barang milik temanmu? Pertanyaan ini menjebak karena jika dijawab ya, maka berarti si pelaku pernah mengambil barang milik temannya. Jika dijawab tidak, maka berarti si pelaku terus mengambil barang milik temannya. Padahal, barangkali si pelaku tidak pernah mengambil barang milik temannya. 11. Fallacy of oversimplification. Kekeliruan karena alasan terlalu sederhana. Contoh, dia adalah siswa terpandai di kelasnya karena dia mempunyai banyak teman. 12. Fallacy of accident. Kekeliruan karena menetapkan sifat. Contoh, bahan hidangan untuk pesta besok sudah dibeli tadi pagi. Bahan hidangan untuk pesta yang dibeli tadi pagi sudah busuk. Jadi, hidangan untuk pesta sekarang sudah busuk. 13.
fallacy of irrelevant argument, kekeliruan karena argumen yang tidak relevan. Contoh, kau tidak mau mengenakan baju yang aku belikan. Apakah engkau mau telanjang ke perjamuan itu? 14. Fallacy of false analogy, kekeliruan karena salah mengambil analogi. Contoh, manusia butuh makanan agar tetap hidup. Itu berarti sepeda motor juga perlu makanan untuk dapat hidup. 15. Fallacy of appealing to pity, kekeliruan karena mengundang belas kasih, yaitu kekeliruan berpikir karena menggunakan uraian yang sengaja menarik belas kasihan untuk mendapatkan konklusi yang diharapkan. Contoh, dalam kasus seorang anak muda yang diadili karena membunuh ibu ayahnya sendiri dengan kapak, memohon kepada hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia adalah seorang yatim piatu. Apa saja kekeliruan karena penggunaan bahasa? Kesesatan atau kekeliruan terjadi karena kurangnya kata-kata, frasa-frasa, atau kalimat-kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan pikiran yang hendak diucapkan. Yang pertama, fallacy of composition atau kekeliruan karena komposisi. Kekeliruan ini adalah kekeliruan berpikir karena menetapkan sifat yang ada pada bagian untuk menyifati keseluruhannya. Contoh, para polisi di negeri ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka semua warga negara ini pastilah sangat menjunjung semangat dan nilai-nilai Pancasila. Kata pengantar pada buku ini sangat bermuatan politis. Pasti seluruh isi buku itu juga sangat bermuatan politis. Fallacy of division, kekeliruan dalam pembagian. Kekeliruan berpikir karena menganggap bahwa jika sifat ada pada keseluruhannya, maka sifat tersebut pasti dimiliki juga setiap bagiannya. Contoh, tas yang dibawa olehnya sangat berat, maka pasti buku yang ada di dalamnya juga sangat berat. Nah, padahal belum tentu isi tas tersebut berisi buku-buku yang sangat berat. Kemungkinan isinya masih ada laptop, make up, sandal, baju, dan masih banyak lagi yang memungkinkan sebuah barang dapat masuk ke dalam tas tersebut. Yang ketiga, fallacy of action atau kekeliruan karena tekanan. Kekeliruan karena tekanan adalah kekeliruan yang disebabkan karena keliru dalam memberikan penekanan kalimat atau bahasa pertama terhadap bahasa kedua pada sebuah pengucapan. Contoh, Sherry Dian akan segera menikah. Perhatikan penekanan kalimat pada contoh yang ingin disampaikan oleh pembicara sebenarnya adalah Sherry dan Dian akan segera menikah. Tetapi karena diberikan penekanan setelah penyebutan Sherry, maka maknanya akan menjadi pemberitahuan kepada Sherry bahwa Dian akan segera menikah. Keempat, fallacy of amphibole, kekeliruan karena amfiboli. Kekeliruan ini karena menggunakan susunan kalimat argumentasi yang dapat menimbulkan beragam penafsiran atau multitafsir atau berbeda-beda. Contoh, kata makan kucing mati. Kata makan kucing mati. Opsi A konteks 1, kata makan lalu kucing mati. Opsi B konteks 2, kata makan kucing kemudian kata tersebut mati. Opsi C konteks 3, kata sedang memakan seekor kucing yang sudah mati. Yang kelima, fallacy of equivocation atau kekeliruan karena menggunakan kata dalam beberapa arti. Kekeliruan berpikir ini karena menggunakan sebuah kata di mana kata tersebut memiliki arti lebih dari satu. Contoh, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kakek buyut saya dulu adalah seorang pejuang dan pahlawan yang tidak pernah mendapatkan tanda jasa. Kalau begitu, kakek buyut saya itu adalah seorang guru. Kita sangat berhutang budi kepada orang tua kita karena mereka telah membesarkan kita. Pak Nasir adalah orang tua yang berusia lebih dari 70 tahun. Jadi, kita berhutang budi kepada Pak Nasir. Baik, demikian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.